Sugeng rawuh wonten ing channel Kinawi Krama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Rahayu. Pada kesempatan yang baik ini tak lupa saya senantiasa selalu mendoakan sedulur dan panjenengan semua. Semoga selalu diberi kesehatan dan kelimpahan rezeki. Amin. Pada video kali ini saya akan membahas tentang asal-usul suku Jawa atau orang Jawa, yang diambil dari berbagai versi banyak sumber. Memang keragaman suku-suku yang ada di Indonesia ini selalu menarik untuk kita bahas, dan video kali ini yang akan kita bahas adalah suku Jawa, yang tentunya kita sebagai orang Jawa wajib tahu dan setelah kita tahu kita pun wajib bangga sebagai suku atau orang Jawa. Terdapat banyak kebudayaan Jawa yang sampai saat ini masih tetap lestari, salah satu contohnya adalah Primbon Jawa dan Weton Jawa. Hampir separuh dari jumlah penduduk Nusantara ini adalah etnis suku Jawa. Suku Jawa tersebar meliputi Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Kabupaten Indramayu di Jawa Barat, Serang dan Cilegon di Banten, bahkan suku Jawa ada di hampir seluruh provinsi di Indonesia. Tidak hanya di Indonesia, suku Jawa juga tersebar hingga mancanegara, baik menetap maupun tenaga kerja hingga para pelajar atau mahasiswa, seperti suku Jawa di Suriname merupakan salah satu suku mayoritas di negara tersebut. Etnis ini dinamakan sebagai Jawa Suriname. Dilansir dari berbagai sumber, suku Jawa mengalami sejarah panjang sama seperti suku-suku lain di tanah air tercinta ini. Di masa kejayaan agama Hindu dan Buddha, mayoritas orang Jawa menganut kedua agama tersebut. Salah satu kerajaan Hindu terbesar dan terkuat yang pernah ada di Nusantara dan berasal dari Jawa adalah Kerajaan Majapahit. Ada pula Candi Borobudur, yaitu bangunan bersejarah peninggalan dari masa kejayaan Buddha yang menjadi ikon Indonesia dan bahkan menjadi salah satu keajaiban dunia yang hingga saat ini kita banggakan. Pada masa keemasan tersebut orang-orang Jawa belum membentuk satu kesatuan yang utuh, melainkan mereka mengidentifikasikan diri sebagai rakyat di mana sebuah kerajaan berkuasa. Selanjutnya diteruskan dengan masa kerajaan Islam di mana agama Islam mulai masuk dan berkembang di Jawa. Kerajaan Demak menjadi salah satu kerajaan yang gencar menyebarkan agama Islam sehingga hasilnya mayoritas suku Jawa memeluk agama Islam. Selain itu, beberapa kelompok minoritas kecil menganut agama Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, dan aliran Kejawen. Adat istiadat dan tradisi suku Jawa sangat dipengaruhi oleh budaya Kejawen dan Hindu-Buddha akibat interaksi selama lebih dari 1000 tahun. Hal ini tercermin dari kebiasaan, tradisi, hingga kesenian Jawa. Selain menjadi populasi etnis terbesar di Indonesia, suku Jawa bahkan menjadi kelompok etnis terbesar keempat di antara umat Islam sedunia. Posisinya berada di bawah suku Arab, suku Bengali, dan suku Punjab. Suku Jawa adalah masyarakat dengan peradaban yang sangat maju di zamannya. Hal ini dapat terlihat dari perkembangan arsitektur dan juga kekuasaan beberapa kerajaan yang pernah berdiri di tanah Jawa, seperti Kerajaan Mataram dan Majapahit. Terkait asal-usul suku Jawa ada beberapa teori atau versi, diantaranya sebagai berikut. Sebelum pembahasan ini saya lanjutkan dengan dibuatnya video ini bertujuan kita semua memahami arti dan makna sejarah, terlebih kita sebagai orang Jawa, dan setidaknya video ini bisa menambah wawasan dan ilmu pengetahuan kita semua. Dan untuk yang belum subscribe silahkan subscribe, like, komen dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya agar silaturahmi ini tetap terjalin. Yang pertama teori atau versi babat tanah Jawa kuno. Menurut babat tanah Jawa, orang Jawa berasal dari kerajaan Kling atau Astina. Saat sedang berada dalam situasi pelik akibat perebutan kekuasaan, salah satu pangeran Kling yang tersisih pun akhirnya meninggalkan kerajaan bersama pengikut setianya. Kemudian, ia akhirnya menemukan sebuah pulau terpencil yang belum berpenghuni. Pangeran Kling dan pengikutnya saling membantu membangun pemukiman dan mendirikan kerajaan yang diberi nama Java Cekwara. Menurut babat tanah Jawa, keturunan Pangeran Kling dan pengikutnya inilah yang kemudian menjadi nenek moyang suku Jawa. Yang kedua teori surat kuno Keraton Malang. Ada pula catatan yang berasal dari surat kuno Keraton Malang.
Menurut surat ini, asal-usul penduduk Jawa ialah dari kerajaan Turki. Pada tahun 450 sebelum Masehi, Raja Turki mengirim rakyatnya untuk mengembara dan membangun daerah kekuasaan di wilayah yang belum berpenghuni. Migrasi dari kerajaan Turki tersebut dilakukan secara bergelombang dalam periode waktu tertentu. Salah satu gelombang yang dikirim dari kerajaan Turki akhirnya menemukan pulau yang subur dan ditumbuhi banyak bahan pangan. Karena merupakan daerah subur dan memberikan keuntungan, akhirnya mereka membangun pemukiman. Selanjutnya semakin lama banyak gelombang migrasi yang datang ke tanah tersebut. Akhirnya pulau itu dinamakan Tanah Jawi karena terdapat banyak tanaman Jawi yang tumbuh di sana. Yang ketiga, teori catatan kuno India. Saat tinggi muka air laut masih jauh lebih rendah daripada sekarang, kepulauan di Nusantara masih menyatu dengan daratan Asia lainnya hingga Australia. Kemudian terjadi musibah yang menyebabkan air laut meningkat dan beberapa daratan pun tenggelam, sehingga terbentuk pulau seperti yang kita kenal saat ini. Tulisan kuno India tersebut menyebutkan adanya seorang pengembara bernama Aji Saka. Ia menjelajah ke berbagai penjuru sampai akhirnya ia menemukan Pulau Jawa. Ia adalah orang pertama yang menginjakan kami di Pulau Jawa, menurut tulisan India kuno tersebut. Kemudian Aji Saka dan para pengikutnya menjadi nenek moyang suku Jawa. Legenda Aji Saka tersebut berkaitan dengan mitos terbentuknya fenomena alam letusan lumpur, yaitu Bleduk Kuwu. Yang keempat, teori arkeolog. Sementara menurut para arkeolog, leluhur masyarakat Jawa berasal dari orang Indonesia itu sendiri. Hal ini diyakini dengan ditemukannya fosil manusia purba di beberapa daerah di Jawa, yaitu Pithecanthropus erectus dan Homo erectus, sehingga menurut para arkeolog, penduduk Jawa berasal dari penduduk pribumi. Penemuan fosil Homo erectus di Trinil pada tahun 1891 oleh Eugene Du Bois memperkuat teori ini. Perbandingan DNA pun dilakukan antara fosil Homo erectus dengan suku Jawa modern. Hasilnya tidak terdapat perbedaan yang jauh antara satu sama lain. Hal ini semakin meyakinkan para arkeolog bahwa asal-usul suku Jawa berasal dari pribumi. Yang kelima, teori sejarawan. Para sejarawan memiliki pendapat yang berbeda dari arkeolog. Menurut von Hein Gelderen, telah terjadi migrasi penduduk dari Tiongkok bagian selatan, tepatnya wilayah Yunan menuju ke beberapa daerah di Nusantara. Orang dari Yunan tersebut tersebar ke berbagai wilayah, seperti Sumatera, Sulawesi, dan pulau-pulau lainnya. Migrasi tersebut dilakukan secara besar-besaran dan terjadi sejak zaman Neolitikum di tahun 200 sebelum Masehi sampai zaman Perunggu pada tahun 500 sebelum Masehi. Teori ini diperkuat oleh teori Dr. Haken yang menyebutkan bahwa bahasa daerah di Indonesia memiliki kemiripan satu sama lain. Hal ini diperkirakan karena bahasa-bahasa tersebut berasal dari rumpun bahasa yang sama, yaitu Austronesia. Demikian pembahasan singkat tentang asal-usul suku Jawa. Jika ada kesalahan penyebutan atau kekeliruan, saya sebagai pembuat konten mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tujuan dari video ini untuk menambah pengetahuan penonton terkait keragaman dan sejarah suku-suku di Nusantara tercinta ini. Terima kasih sudah menyempatkan untuk menonton video ini. Sampai jumpa dengan video berikutnya.